Pres dan Cawapres, yaitu tanggal 19 sampai 25 Oktober, kan waktunya masih panjang. Masih, walaupun itu dipercepat, namun waktunya masih panjang, masih ada 1 bulan, sehingga tentu saja Capres yang belum mengumumkan Cawapresnya masih ada waktu untuk kemudian nanti mengumumkannya pada waktu yang tepat. Dan apakah ada kemungkinan? Ya mungkin aja, dinamika yang ada di politik ini selalu memungkinkan kita untuk bersilaturahmi dan bertemu dengan sesama anak bangsa untuk bisa menyepakati hal-hal yang akhirnya kami sepakati bersama bahwa ini adalah yang terbaik untuk bangsa dan negara. Wacana ya. Kalau wacana sih orang mewacanakan apapun sah saja. Tapi dinamika masih berjalan, negosiasi antar partai masih berjalan. Mudah-mudahan para pemimpin partai juga akan sering bertemu sehingga kemudian lebih cepat dan rasa penasaran masyarakat akan terjawab. Yang kedua, 14 Februari itu melalui quick count kita sudah bisa memastikan bahwa siapa yang akan jadi pemenang, sehingga kemudian sisa waktu itu lebih banyak untuk bicara konsolidasi atau 8 bulan menjelang berakhirnya masa pemerintahan Pak Jokowi. Transisinya akan lebih banyak, karena kalau tidak bulan Juni kita baru akan putaran kedua. Itu yang absolut tidak bisa dibantah. Terkait tafsir bahwa 2 poros ini lebih bisa membentuk polarisasi, 2017 itu Pilkada DKI salah satu pesertanya Mas Jarod itu 3 pasang loh, harus diingat, bukan 2 pasang. Polarisasi terjadi, isu SARA lebih menyeramkan lagi. Bahkan kalau kita bicara 3 poros pun, itu kan ujungnya akan tetap 2 poros. Kalau kemudian tidak ada yang berhasil mencapai 50%, artinya kita hanya menunda polarisasi. Kalau asumsinya memang 2 poros pasti polarisasi. Yang jelas Pak Prabowo menurut saya kecil bersedia untuk mengeluar, karena situasinya secara elektoral kalau kita lihat di survei mulai naik atau paling enggak sedang tinggi. Yang kedua, Pak Prabowo didukung oleh koalisi yang lebih besar dibanding gabungan suaranya dibandingkan koalisinya di Perjuangan, dan didukung juga mendapatkan support juga dari Pak Jokowi. Jadi Pak mengimajinasikan Pak Prabowo nomor 2 untuk saat sekarang sebenarnya sulit. PDIP juga begitu. PDIP sejak awal bilang punya golden ticket, bisa maju sendiri. Kemudian partai penguasa. Nah, tapi apakah akan terjadi 2 pasang tergantung PDIP? Apakah PDIP quote unquote menyerah atau enggak? Menyerah, artinya adalah apakah mau jadi nomor 2 atau enggak. Jadi situasinya hanya mungkin terjadi 2 kondisi. Jadi menurut saya tafsir itu juga belum ada sentimen historis dan fakta empiris yang bisa membenarkan, karena variabel terpenting itu bukan 2 poros atau 3 poros, tapi bagaimana kesiapan penyelenggara pemilu, aparat penegak hukum, dan kedewasaan dari peserta pemilu untuk kemudian tidak menyebarkan hoax, tidak menggunakan ujaran kebencian. Kalau kalah dalam quick count kemudian tidak membuat kerusuhan, tidak menolak, membuat hitung-hitungan sendiri. Itu sudah pernah kita alami dalam sejarah. Jadi ini masalah perilaku, bukan masalah jumlah poros 2 atau 3 atau 4 atau 5. Mau 5 pun selama ada kedewasaan dari peserta pemilu, siap kalah bukan hanya ketika dalam masa kampanye, tapi ketika sudah keluar hasil quick count, termasuk keberanian aparat penegak hukum dan kemudian penyelenggara pemilu menegakkan aturan, saya pikir mau berapa poros pun kita tidak akan kemudian masuk dalam polarisasi. 2 paslon ya, tadi Pak Yusuf juga sempat singgung. Pertama, saya ingin bicara soal kemungkinannya. Kemungkinannya bisa terjadi, pertama kalau penentuan cawapres di kubu Pak Ganjar dan Pak Puan, 2 poros Pilpres 2024 bukan sesuatu yang tidak mungkin. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Puan Maharani mengatakan wacana 2 poros pada pemilihan presiden Pilpres 2024 bukan hal yang tidak mungkin. Kita semua punya hitung-hitungannya, jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin 2 poros itu, kata Puan saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 26 September 2023.
Hanya saja Puan menyebut terkait siapa yang akan berduet dan teknisnya seperti apa perlu dipertimbangkan. Namun siapa dan bagaimana ya itu tentu saja harus dipertimbangkan kembali, ujarnya. Dia menjelaskan kemungkinan dua poros tetap ada mengingat pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden Capres-Cawapres baru dibuka pada 19 sampai 25 Oktober 2023. Masih ada waktu kurang lebih 1 bulan ya. Pembicaraan terkait hal itu dua poros tentu saja kita buka lebar. Berdiskusi kita, ucap Puan. Puan menuturkan semua partai politik parpol tentu memiliki hitung-hitungan terkait wacana dua poros. Apalagi kalau dua poros akan menjadi lebih baik untuk bangsa dan negara. Apakah kansnya dalam menyatukan negara ini sehingga tidak terpecah-pecah akan semakin lebih sedikit, ungkapnya. Adapun belakangan wacana dua poros pada Pilpres 2024 mulai mengemuka setelah sempat disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait beberapa waktu lalu. Hanya saja sejauh ini belum diungkapkan mengenai komposisi dua poros yang dimaksud. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Puan Maharani mengatakan wacana dua poros pada pemilihan presiden Pilpres 2024 bukan hal yang tidak mungkin. Kita semua punya hitung-hitungannya, jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin dua poros itu, kata Puan saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 26 September 2023. Hanya saja Puan menyebut terkait siapa yang akan berduet dan teknisnya seperti apa perlu dipertimbangkan. Namun siapa dan bagaimana ya itu tentu saja harus dipertimbangkan kembali, ujarnya. Dia menjelaskan kemungkinan dua poros tetap ada mengingat pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden Capres-Cawapres baru dibuka pada 19 sampai 25 Oktober 2023. Masih ada waktu kurang lebih 1 bulan ya. Pembicaraan terkait hal itu dua poros tentu saja kita buka lebar. Berdiskusi kita, ucap Puan. Puan menuturkan semua partai politik parpol tentu memiliki hitung-hitungan terkait wacana dua poros. Apalagi kalau dua poros akan menjadi lebih baik untuk bangsa dan negara. Apakah kansnya dalam menyatukan negara ini sehingga tidak terpecah-pecah akan semakin lebih sedikit, ungkapnya. Adapun belakangan wacana dua poros pada Pilpres 2024 mulai mengemuka setelah sempat disampaikan Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait beberapa waktu lalu. Hanya saja sejauh ini belum diungkapkan mengenai komposisi dua poros yang dimaksud. Ketua DPP PDI Perjuangan PDIP Puan Maharani mengatakan wacana dua poros pada pemilihan presiden Pilpres 2024 bukan hal yang tidak mungkin. Kita semua punya hitung-hitungannya, jadi bukan sesuatu yang tidak mungkin dua poros itu, kata Puan saat ditemui di kawasan Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa 26 September 2023. Hanya saja Puan menyebut terkait siapa yang akan berduet dan teknisnya seperti apa perlu dipertimbangkan. Namun siapa dan bagaimana ya itu tentu saja harus dipertimbangkan kembali, ujarnya.